Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Fabio Quartararo kejutkan ayah Jorge Lorenzo saat titisan Marc Marquez mulai menderita karena Maverick Vinales. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, menyinggung beberapa performa pembalap dari Fabio Quartararo, Maverick Vinales hingga Pedro Acosta di balapan terakhir. Fabio Quartararo berhasil mencuri perhatian ketika tampil pada balapan terakhirnya dalam seri IP Spanyol bersama Monster Energy Yamaha di sirkuit Jerez. Rider berjuluk El Diablo tersebut tampil kompetitif di atas motor YZR M1 yang masih kesulitan mendapatkan ritme terbaik dengan menjadi pole sitter alias posisi terdepan. Akan tetapi, posisi start tersebut tidak bertuah baik ketika Quartararo menjalani sesi sprint atau balapan mini di mana dia mengalami crash dan gagal finish. Kebangkitan terjadi pada sesi balapan utama di mana pembalap asal Prancis tersebut berhasil mendapatkan podium kedua pada IP Spanyol lalu. Quartararo hanya kalah dari andalan Gresini Racing sekaligus adik dari rider Ducati Marc Marquez yaitu Alex Marquez yang mendapatkan kemenangan pertamanya. Hasil finish kedua pada IP Spanyol jelas hasil yang baik bagi Quartararo mengingat raihan podium terakhirnya didapat pada IP Indonesia musim 2023. Siapa sangka, hasil yang didapatkan juara dunia MotoGP musim 2021 itu mampu mengundang kekaguman dalam benak ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo. Melalui kanal YouTube MotoGP Ando, Chico menilai Quartararo telah menjadi sebuah kejutan besar pada IP Spanyol kemarin dengan podium dan start terdepan yang didapat. Kejutan besar adalah melihat Yamaha dan Fabio Quartararo berada di podium, di barisan pertama, kata Chico Lorenzo, dilansir dari laman Motosan. Tak hanya Quartararo saja, Lorenzo juga kagum dengan kiprah Maverick Vinales yang juga melejit bersama timnya Red Bull KTM Tech 3. Top Gun sukses menyudahi aksinya pada IP Spanyol dengan finish di tempat keempat setelah sebelumnya merampungkan sesi sprint di urutan ketujuh. Lorenzo memuji keberanian Vinales untuk mengurangi dan membuat perubahan pada aspek aerodinamika di motornya. Alhasil, Vinales pun berhasil melejit meski berstatus sebagai pembalap tim satelit KTM. Vinales juga, saya memiliki beberapa informasi yang dia sampaikan kepada ayahnya tentang perubahan performa ini, kata Lorenzo. Dia meminta KTM untuk menghilangkan aerodinamika untuk mengubahnya dan tampaknya hal itu membuahkan hasil, imbuhnya. Lebih lanjut, Lorenzo percaya pabrikan asal Austria tersebut bisa konsisten bersaing di podium jika mampu meningkatkan catatan waktu. Tak ayal, apa yang ditorehkan Vinales jelas menjadi sinyal ancaman bagi dua rider pabrikan KTM yaitu Brad Binder dan Pedro Acosta. Sorotan tertuju khusus bagi Pedro Acosta yang dicap sebagai titisan Marquez di mana dia finish di tempat ketujuh atau tepat di belakang Brad Binder. Lorenzo meyakini Vinales masih akan menjadi ancaman bagi Acosta jika berhasil tampil konsisten di balapan-balapan berikutnya. Jika KTM bisa meningkatkan per 10 detik atau lebih, mereka akan bisa bertarung untuk meraih kemenangan dengan lebih teratur, kata Lorenzo. Pedro Acosta kini memiliki masalah baru namanya adalah Maverick Vinales, yang finish di depannya dan meraih hasil yang bagus, imbuhnya. Sementara itu, sambut MotoGP Prancis, Fabio Quartararo tekad ulang podium di rumah sendiri. Fabio Quartararo menyambut MotoGP Prancis 2025 di Le Mans, 9 hingga 11 Mei 2025 dengan semangat tinggi usai naik podium di Jerez, Spanyol, 2 pekan lalu. Pembalap Monster Energy Yamaha itu siap tampil maksimal di hadapan publik sendiri. Hasil positif dalam balapan utama dan tes pasca balap di Jerez, Spanyol, menjadi bekal berharga bagi Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 berusia 26 tahun ini datang ke Le Mans dengan motivasi penuh untuk mengulang kesuksesannya. Setelah tampil mengesankan di Jerez dengan pole position dan finish kedua di Jerez, Quartararo berambisi mempertahankan momentum. Apalagi Le Mans merupakan trek istimewa, karena ia akan mendapat dukungan penuh dari para pendukung sendiri. Dalam rilis resmi tim, Quartararo mengaku selalu terkesan dengan atmosfer yang ia rasakan saat balapan di Le Mans. Kehadiran ribuan fans di tribun membuatnya makin bersemangat untuk meraih hasil positif. Saya senang bisa meraih pole dan finish kedua di Jerez. Le Mans sangat spesial. Ini balapan kandang saya, dan akan ada banyak fans yang mendukung saya. Tidak peduli sudah berapa kali saya mengalaminya, saya tetap merinding saat mereka menyanyikan lagu kebangsaan di grid start, ujarnya. Tes di Jerez juga memberi El Diablo kepercayaan diri lewat kemajuan signifikan pada mesin YZR M1.
Hal itu membuatnya penasaran untuk menguji kemampuan di Le Mans. Ia percaya Yamaha sudah menemukan arah pengembangan yang menjanjikan. Kami harus fokus pada tugas akhir pekan ini. Hasil positif saat akhir pekan balapan dan tes di Jerez memberikan dorongan besar bagi tim, dan saya penasaran melihat performa spesifikasi mesin baru di Le Mans. Saya sangat bersemangat untuk memulainya. Tutup Quartararo. Sementara itu, beda Pecco dulu dan sekarang, kehadiran Marc Marquez disebut menyakiti Bagnaia. Penampilan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia terus menjadi perbincangan pada awal musim MotoGP 2025. Bagnaia seakan kehilangan taji pada musim MotoGP 2025. Penurunan performa tersebut disebabkan karena dua hal yakni Desmosedici EP25 dan Marc Marquez. Opini tersebut disampaikan oleh reporter MotoGP untuk ESPN saluran Amerika Latin yakni Gustavo Morea. Morea menyebut penampilan Bagnaia tak lagi seperti performa dalam 4 musim terakhir. Adapun Marc Marquez semakin meletup-letup pada musim pertamanya di tim Ducati pabrikan. Marquez bahkan disebut hanya kalah oleh dirinya sendiri. Orang-orang akan berkata kepada saya, "Oh, orang yang sama selalu menang lagi." Saat mereka berbicara tentang Marc Marquez, kata Morea memulai pembicaraan, dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya berkata, "Tunggu sampai seri balap tiba di Eropa, di mana segalanya berubah," ujarnya. Benar saja, Marquez terjatuh saat seri balap memasuki seri Eropa untuk pertama kalinya. Marquez memiliki masalah saat berada di sekitar sepeda motor. Dia pernah berkata, "Musuh saya sendiri adalah saya sendiri." Saya pikir ya, musuhnya adalah dirinya sendiri, ujar Morea. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak bisa melihat ke depan. Tetapi jika ia tak bisa mengendalikan diri, itu bisa menjadi bumerang, ujar Morea. Morea kemudian mengomentari Bagnaia yang masih terus menemukan perasaan yang tepat dengan motornya. Namun, Bagnaia terlihat tak memiliki kepercayaan diri. Morea menyebut Bagnaia seperti terhalang untuk berkembang. Tidakkah Anda melihat Pecco tanpa rasa percaya diri, seolah-olah dia terhalang? Sebelumnya ia adalah pria yang lebih santai, kata Morea. Saya tidak tahu, dia akan menyerang, menunggu 2 lap, karena dia selalu melakukan 2 atau 3 lap pemanasan, lalu dia akan menyerang dengan keras. Saya tak melihat dia melakukan itu, dia tak bisa. Saya melihatnya seperti dia tahu dia akan kalah. Saya tak melihatnya sebagai juara seperti biasanya, ujar Morea. Bagnaia seakan kehilangan sisi buasnya seperti yang ia tunjukkan saat bersaing dengan Jorge Martin. Saat ia bertarung melawan Martin, ia adalah binatang buas. Dan sekarang binatang buas itu tidak muncul. Bagi saya, motor YP25 dan Marquez sangat menyakitinya, ujar Morea. Sementara itu, Bagnaia membawa sesuatu yang sudah dipakai Marc Marquez ke Le Mans. Francesco Bagnaia masih mencari momentum dalam pertarungan kejuaraan 2025 di Le Mans. Ia mampu finish di podium terakhir di MotoGP Spanyol, berkat kecelakaan mahal rekan setim sekaligus rivalnya Marc Marquez. Hal itu memungkinkan Bagnaia untuk mengejar ketertinggalan secara signifikan meskipun Alex Marquez dari Gresini kembali mengunggulinya untuk menang di Spanyol. Setelah seharian menjalani pengujian di Jerez, Bagnaia siap beraksi lagi dengan YP25 yang diperbarui, meskipun spesifikasinya belum dikonfirmasi. Kami menghadirkan sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans, kata Bagnaia setelah pengujian. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc. Saya melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya dengan jelas. Saya senang telah menjalani tes. Saya merasa baik dengan itu. Kami kemudian menguji hal-hal lain yang sebelumnya tidak saya sukai, dan saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Lengan ayun baru tersedia untuk pengendara pabrikan Ducati pada tes Jerez, Davide Tardozzi menjelaskan. Akan tetapi, itu tetap menjadi poin utama perbedaan antara motor yang dikendarai Bagnaia dan motor rekan setimnya, Marquez. Saya sudah menggunakan yang dari tahun lalu, kata Bagnaia tentang lengan ayun. Marc menggunakan yang lain. Saya sudah mencobanya. Tapi saya tidak menyukainya. Rasanya sangat mirip, jadi saya kembali ke milik saya, dan kami akan terus menggunakannya. Saya tahu, di masa mendatang, swing arm lain akan hadir. Mungkin ini cocok untuk saya. Bagnaia sebelumnya menegaskan bahwa ia menemukan 2 hal yang akan membantunya dalam pertarungan melawan Marquez di tes Jerez tetapi meninggalkan suasana misteri mengenai bagian apa saja itu.
Pembalap Italia itu juga didesak untuk menemukan bagian yang hilang agar dapat bertarung melawan para pesaingnya di kejuaraan di Le Mans dan seterusnya. Dia mengakui pada balapan terakhir setelah MotoGP Spanyol bahwa dia tidak mampu menyalip. Bagnaia biasanya kesulitan untuk memulai akhir pekannya dengan cepat, seringkali kesulitan pada hari Jumat, namun semua mata akan tertuju padanya akhir pekan ini di Le Mans.